Saya akan membahas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya, baik dalam kegiatan usaha maupun di luar kegiatan usaha, terutang pajak penghasilan final. Objek pajak penghasilan final atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan terbagi menjadi dua objek. Yang pertama, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pengalihan tersebut meliputi penjualan, tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati para pihak. Objek yang kedua adalah penghasilan dari PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan, yaitu meliputi penghasilan pihak penjual yang namanya tercantum dalam PPJB pada saat pertama kali ditandatangani, atau penghasilan pihak pembeli yang namanya tercantum dalam PPJB sebelum terjadinya perubahan atau adendum PPJB atas terjadinya perubahan pihak pembeli dalam PPJB tersebut. Tarif dan dasar pengenaan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu yang pertama, 1% dari pengalihan hak, yaitu jika pengalihan rumah sederhana atau rusun sederhana yang usaha pokok PP tersebut adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif 0% dari nilai pengalihan hak, yaitu jika pengalihan kepada pemerintah, BUMN, BUMD yang mendapat penugasan khusus pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Tarif 2,5% dari nilai pengalihan hak, yaitu jika selain pengalihan rumah sederhana atau rusun sederhana yang usaha pokok PP tersebut adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai pengalihan hak? Nilai pengalihan hak itu terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah. Yang kedua, nilai menurut risalah lelang dalam hal pengalihan hak melalui lelang. Yang ketiga, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh dalam dipengaruhi hubungan istimewa. Keempat, nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh dalam hal tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Dan yang kelima, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar, yaitu dalam hal melalui tukar menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati para pihak. PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan memiliki beberapa pengecualian. Pengecualian bagi orang pribadi diantaranya penghasilan orang pribadi di bawah PTKP yang mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah dipecah-pecah. Pengalihan karena waris, orang pribadi tidak termasuk subjek pajak, mengalihkan dalam rangka perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan BMN berupa tanah dan atau bangunan, mengalihkan melalui hibah kepada keluarga saudara lurus satu derajat, badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi usaha mikro dan kecil, dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan para pihak. Pengecualian bagi badan diantaranya mengalihkan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan izin menteri keuangan menggunakan nilai buku. Pengalihan karena waris, badan tidak termasuk subjek pajak, mengalihkan dalam rangka perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan BMN berupa tanah dan atau bangunan, mengalihkan melalui hibah kepada badan keagamaan, pendidikan, sosial, termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi usaha mikro dan kecil, dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan para pihak. PPh final ini terutang saat diterimanya sebagian atau seluruh pembayaran atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Bagaimana jika saat terutang tersebut bertepatan dengan hari libur? Jika bertepatan dengan hari libur, maka saat terutang adalah 1 hari kerja berikutnya setelah hari libur tersebut. Tempat terutang PPh final ini dibedakan menjadi 2, yaitu jika PP dengan usaha pokok pengalihan tanah dan atau bangunan terutang di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan atau bangunan berada. Jika selain PP dengan usaha pokok pengalihan tanah dan atau bangunan terutang di KPP yang meliputi tempat tinggal OP atau kedudukan badan terdaftar tempat SPT tahunan diadministrasikan. Lalu untuk penyetoran dan laporan, ini dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama, pengalihan melalui jual beli atau tukar menukar kepada pemerintah.
penyetorannya dipungut dan disetor oleh bendahara sebelum melakukan pembayaran atau tukar menukar dengan menggunakan SSP atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau tukar menukar dengan KIP atau KJS 411128 Jika tarif 0%, maka tidak memerlukan SSP. Lalu yang kedua, pengalihan selain kepada pemerintah, yaitu disetor sendiri sebelum akta, keputusan, kesepakatan, atau risalah lelang ditandatangani pejabat yang berwenang dengan KIP atau KJS 411128 dan jika tarif 0%, maka tidak memerlukan SSP. Lalu untuk PPJB, disetor sendiri paling lama 15 hari setelah masa pajak berakhir dengan KIP atau KJS 411128 dan untuk pelaporan, baik yang menyetor sendiri maupun ditunjuk sebagai memotong PPh, wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pada 5 November 2019, Andi Darmono, seorang arsitek menjual rumahnya dengan NOP 3519010010010010 di perumahan Bumi Semekar, Bada Sutejo dengan harga 3,5 miliar. AJB ditandatangani 10 November 2019 oleh Andi Darmono berdasarkan kuasa Sutejo dan PPAT. Berapa PPh terutang? PPh terutang atas pengalihan dari Andi Darmono kepada Sutejo yaitu sebesar 2,5% dikali 3,5 miliar, yaitu 87.500.000. PPh terutang harus dilunasi sebelum ditandatanganinya akta pada 10 November 2019. Untuk mekanisme penyetorannya, PPh atas pengalihan tanah dan atau bangunan disetor sendiri oleh Andi Darmono, yaitu selaku yang memperoleh penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan. PPh disetor menggunakan surat setoran pajak dengan mengisikan NPWP, nama BP dan alamat BP dari Andi Darmono, lalu mengisikan NOP dan alamat OP, yaitu nomor objek pajak dari tanah dan atau bangunan, lalu mengisikan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 402 dengan uraian pembayaran PPh pasal 4 ayat 2, lalu mengisikan masa pajak dan tahun pajak, yaitu November 2019, dan untuk nomor ketetapan kita tidak perlu mengisinya. Lalu mengisikan jumlah pembayaran dan terbilang, yaitu sebesar Rp87.500.000. Lalu kita mengisi tempat dan tanggal penyetoran dengan cap dan tanda tangan dari Andi Darmono yang kemudian akan diterima oleh kantor penerima pembayaran dan akan ditandatangani oleh petugas. Untuk pelaporannya, kita menggunakan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2, yaitu dengan mengisikan menyilang SPT normal, masa pajak 11/2019, lalu mengisikan bagian identitas, yaitu NPWP, alamat, dan nama dari Andi Darmono, lalu mengisikan bagian objek pajak, dan kita isi urean nomor 7, yaitu wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan KIP atau KJS 411128-402 dan dengan nilai objek pajak 3,5 miliar, lalu tarif 2,5% dan PP yang dipotong sebesar Rp87.500.000. Bagian lampiran, kita silang surat setoran pajak sebanyak 1 lembar. Bagian pernyataan dan tanda tangan kita isikan, yaitu menyilang pemotong pajak atau pimpinan dengan nama dan NPWP dari Andi Darmono, tanda tangan dan cap dari Andi Darmono, dan tanggal pelaporan, yaitu paling lama 20 Desember 2019. Sekian video yang dapat saya buat, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.